Assalamualaikum. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi Kapital Selekta kita. Kemarin sampai di mata kuliah apa? Mata pelajaran apa? Di materi apa? Orang lagi? Kapital Selekta adalah satu materi pengembangan dari problematika. Kalau kita bicara problematika, kita menginventarisasi persoalan. Tidak mesti harus mencari penyelesaiannya. Tetapi ketika kita bicara tentang kapital selekta, kita harus mencari penyelesaian, penyebab dan penyelesaiannya. Jadi dia akan lebih berkembang. 3 problem ini kalau tidak dipublikasi itu akan mendapat masalah baru. Umpamanya, contoh saya ambil contoh. Ketika pemerintah menyiapkan akomodasinya bagus, bintang 5. Tetapi tidak disampaikan, tidak dipublikasikan kepada jemaah. Jemaah tidak tahu bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada di hotel itu. Nah, itulah pentingnya publikasi. Kalau di dalam bahasa kita, manasik, bahasa sosialisasi. Nah, pilar inilah yang menentukan. 3 pilar ini kita bisa siapkan dengan baik, kemudian kita bisa laksanakan publikasi manasik dengan masif, insya Allah jemaah akan dapat mengurangi stresnya. Next, 4 pilar tadi, maka dibutuhkan pengawasan. Ya, dibutuhkan pengawasan. Siapa yang melaksanakan pengawasan itu? Paling tidak ada 3. Ada pengawasan yang dilaksanakan oleh internal kementerian atau lembaga itu sendiri. Kalau di Kementerian Agama ada namanya Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kalau di Kementerian Perhubungan ada Inspektorat Jenderal Perhubungan. Kalau di Kementerian Kesehatan ada Inspektorat Jenderal Perhubungan, Kesehatan. Nah, inilah yang mengawasi sejak perencanaan sampai evaluasi dan pelaporan. Dia yang mengawasi. Sering disebut juga dengan AFIP. Ada juga pengawasan internal itu, tetapi dilakukan oleh BPKP ketika ada proyek, umpamanya oleh AFIP, hal-hal yang saya sebutkan tadi, BPKP juga bisa masuk. Pengawasan eksternal ada paling tidak ada 3. Ada DPR, ada DPD, ada BPKP. Apa bedanya pengawasan dilakukan oleh DPR? Pengawasan dilakukan oleh DPR itu secara keseluruhan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai berakhirnya haji. Ini yang dilakukan oleh DPR. Tidak terbatas masalah apa saja. Tetapi kalau DPD, dia hanya pengawasan di wilayah pemilihannya. Umpamanya DPD yang mewakili Jawa Barat, dia hanya masuk di wilayah jemaah juga Jawa Barat saja. Nah, kalau BPK, dia hanya mengawasi masalah penggunaan anggaran. Apakah anggaran yang dikucurkan, anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan perencanaan atau tidak? Di sini belajar fungsinya. Yang ketiga adalah pengawasan publik. Pengawasan publik ini tidak secara langsung. Mahasiswa ketika melihat penyelenggaraan 2024, kemudian ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, itu pengawasan. Benar? Paham? Mahasiswa merasa ada hal pelaksanaan haji di tahun 2024 di asrama haji atau di mana? Di Jawa Barat, itu pengawasan. Itu publik. Nggak pernah selesai, ada masalahnya. Kenapa? Bisa.
karena tidak memahami. Perbedaan kultur bisa, perbedaan geografis bisa, ya kan? Kalau kita di Bandung kan geografisnya dingin, di sana panas. Jadi untuk penyiapan akomodasinya tuh untuk Hotel yang banyak. Betul itu. Ada yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan teman perempuan untuk membuat diskusi kecil tentang akomodasi. Teman-teman laki-laki untuk membuat diskusi kecil tentang akomodasi, tentang konsumsi. Silakan dibentuk. Salah satu problem haji itu kan adalah konsumsi. Setiap tahun ada aja masalah. Saya silakan teman-teman diskusi kira-kira apa saja sih masalah konsumsi itu kok bisa jadi problem. Nanti tolong ditulis ya beberapa item yang menyebabkan akomodasi sepertinya menjadi sulit. Oke, silakan. packing itu juga berpengaruh terhadap tahan lamanya bagaimana. Problem kita haji itu konsumsi di Indonesia itu sangat Bahan-bahannya itu gak bertahan lama, cepat busuk, cepat basi. expired. Akomodasi. Kemudian karena kita belajar akomodasi tenaga kita, tentu cari penyebabnya dan kira-kira penyelesaiannya apa. Dibuat beberapa hal. Nanti setelah serahkan saya. Oke? Lalu langsung ditutup, otomatis kan nasi itu menjadi bersih, cepat basi dan kayaknya. Berapa jarak minimal akomodasi di Mekah dari Masjidil Haram? Berapa jarak minimal, atau jangan minimal deh, berapa jarak maksimal akomodasi di Mekah? Yes. Berapa? Yes. Jawab ya. Lewat voice kan. Siapa yang paling cepat? 52. Kita mulai ya. Siapa yang paling cepat? Bisa dia. Dapat hadiah 50.000 ya. Paling cepat dan paling benar ya. Kelihatan nggak? Kan gitu kelihatan jawaban. Berapa jumlah tiga layanan pokok jemaah haji di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, ih udah.
Oke. Pengertian umum kapita selecta haji atau masalah umroh yang perlu kita cari penyebabnya. Oke? Bisa dipahami? Dan juga harus kita temukan jalan keluarnya. Oke? Bisa dipahami? Satu bahasan yang harus kita cari penyebabnya, sekaligus kita cari jalan keluarnya. Itulah namanya kapital selecta. Haji dan umroh adalah satu bahasan. Cukup kita inventarisasi saja apa yang terjadi dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Saya ambil contoh. Ketika jemaah haji bertambah dari 221.000 menjadi 241.000, problematika pertama adalah ruang, khususnya di Al-Husna. Apa Al-Husna? Yes. Ruang di Al-Husna itu tidak pernah bisa ditambah. Karena dari sononya, dari sejak zaman Nabi Adam, dan zaman Nabi Ibrahim, ya sudah segitu-segitunya. Sudah ada batasan wilayah sahnya. Sementara jumlah setiap tahun bertambah. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kepadatan. Problematikanya. Oke? Apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Kuota terlalu Solusinya apa? Apa yang dilakukan oleh pemerintah tahun 2024? Move dan tanasub. Kenapa dianggap bisa menyelesaikan masalah? Karena dengan muruk, orang tidak semua turun di Musdalifah. Sehingga kepadatan Musdalifah bisa dikurangi. Kenapa ada tanazul? Dengan adanya tanazul, maka bisa mengurangi kepadatan di karena jemaahnya tidak nginap di tenda itu jawabannya. Bisa dipahami? Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi bekal kelak teman-teman selesai dari menyelesaikan pendidikan S1 di MHP. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام